Redam kontroversial, BPK perlu hitung kembali kerugian negara 300 T di kasus timah. Menyusul putusan yang dianggap rendah terhadap para terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah di Bangka tahun 2015 hingga 2022, timbul persoalan baru yang mengundang kontroversial di kalangan masyarakat dan pemerintah. Tak tanggung-tanggung, kontroversial itu muncul ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyoroti vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kepada terdakwa Harvey Mois dalam kasus korupsi di PT Timah yang katanya merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Presiden Prabowo bahkan menyarankan agar vonis majelis hakim seharusnya 50 tahun terhadap terdakwa karena nilai kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Karena perundang-undangan Indonesia menggunakan dua nomenklatur berbeda untuk menggambarkan kerugian yang dialami negara akibat perbuatan korupsi tertentu, yaitu kerugian negara dan kerugian keuangan negara. Istilah kerugian keuangan negara dipergunakan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Di situ ada beberapa bagian menyebutkan nomenklatur kerugian keuangan negara atau merugikan keuangan negara. Kemudian pada pasal 2 ayat 1, UU Tipikor mengancam sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Demikian pula dalam pasal 3, termuat ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Pendapat lain terkait kasus ini juga sudah dikemukakan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung saat pertama kali menangani kasus ini. Jaksa Agung Burhanuddin ketika itu mengatakan, semula pihaknya memperkirakan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah, dan ternyata setelah diaudit BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, nilainya cukup fantastis sekitar 300 triliun rupiah. Ahli hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita turut berkomentar terkait persoalan ini. Menurut Romli, persoalannya adalah pembuktiannya. Jika data awalnya sudah bermasalah, bagaimana pihak Kejaksaan Agung bisa membuktikan kerugian sebesar 300 triliun rupiah? Romli menegaskan, langkah Kejagung yang terkesan terburu-buru justru berpotensi menimbulkan disparitas hukuman. Ia mengatakan, jangan sampai ada terdakwa yang didenda triliunan, sementara yang lain hanya ratusan juta dan itu akan menimbulkan masalah keadilan.